Pak Prabowo itu memang murid yang baik dari seorang Jokowi. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan, Pak? Dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo, ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya, jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Kebohongan demi kebohongan terus dibangun para influencer Jokowi mencoba membodohi rakyat dengan memutarbalikkan fakta. Bukannya dibungkam di masa pemerintahan baru, mereka justru semakin bersinar, semakin mendapatkan tempat terbaik di pemerintahan. Salah satu yang akan kita kupas di sini adalah Arya Permadi alias Abu Janda yang sempat dikabarkan akan mendapatkan jabatan sebagai komisaris di salah satu perusahaan BUMN. Kita lihat, kita simpati ke Pak Jokowi, kita mulailah rajin membela beliau di media sosial gitu. Nah, ketika dekat-dekat mau Pilpres kemarin 2018 kita di-approach sama tim ses lah gitu. Kita direkrut. Itulah, jadilah kita waktu itu memang salah satu influencer Pak Jokowi di Pilpres 2019. Pokoknya kita direkrut tuh setahun sebelum Pilpres, itu udah direkrut, udah mulai digaji. Jadi aku ya lumayan, alhamdulillah dapatnya lumayan. Itu aku yang benar-benar ya jackpot lah istilahnya, itu jebolnya tuh di situ. Sebelum itu ya bisa makan syukur gitu loh. Plus gara-gara aku tim sesnya Pak Jokowi, aku dapat peluang untuk ada bisnis itu. Jadi ya alhamdulillah lah rezekinya lumayan. Arya Permadi alias Abu Janda tidak menampik pernah mendapatkan gaji bulanan sebagai influencer alias booster Joko Widodo. Abu Janda bahkan mengakui, berkat menjadi tim sukses Jokowi, dia akhirnya mendapatkan peluang untuk berbisnis. Video parodi Abu Janda selama menjadi influencer Jokowi masih bisa kita akses di media sosial. Sebagai influencer, Abu Janda tidak hanya bertugas menggiring opini positif untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi di mata publik. Abu Janda juga tidak jarang menyerang lawan politik Joko Widodo. Saya beri Anda 3 permintaan. Monggo. Saya minta 3. Pengen punya partai. Saya mau jadi presiden. Prabowo di mana? Belum lebaran kok udah mudik aja. Pergi mudik kok malah ke Brunei sana. Ini pergi mau lebaran atau mau cuci tangan? Prabowo di mana? Pidatonya bagus, ngalir. Sayangnya banyak distorsi informasi atau informasi tidak benar cenderung hoax yang disampaikan sama Pak Prabowo. Prabowo pun kalau ke negara-negara bule, itu pisahnya bakal ditolak. Walau mengaku hanya digaji untuk menjadi influencer selama masa pencalonan presiden, namun fakta membuktikan bahwa Abu Janda begitu setia mengikuti perjalanan Joko Widodo selama menjadi presiden dan bahkan setelah Jokowi pensiun. Video Abu Janda yang mencoba membodohi publik dengan menggiring opini seolah pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah hasil swadaya para nelayan, adalah salah satu bukti bahwa Abu Janda masih dimanfaatkan penguasa dan mantan penguasa untuk melindungi kejahatan mereka. Walau para pelaku besar di balik terbitnya sertifikat di wilayah yang terlarang menurut hukum belum ditangkap, namun polisi sudah menetapkan 4 orang yang dianggap para pelaku pemalsuan sertifikat dan pembuat pagar laut, termasuk kepala desa Kohod dan stafnya. Di sini, sudah jelas bahwa opini Abu Janda yang memastikan bahwa pagar laut Tangerang adalah swadaya nelayan sendiri adalah sebuah kebohongan besar. Ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Dan inilah gaya bahasa para buzzer yang sangat berbahaya di negeri ini. Dengan gaya penuh percaya diri, Abu Janda menyebut bisa memastikan bahwa pembuat pagar laut adalah nelayan itu sendiri. Sayangnya, walau di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan Abu Janda ini hanyalah sebuah kebohongan, aparat negara sama sekali tidak bertindak. Bukannya menangkap Abu Janda, negara justru berniat mengangkatnya menjadi komisaris di badan usaha milik negara, sebuah perusahaan yang dibangun dengan menggunakan APBN. Keputusan ini tentu saja mengundang kontroversi. Para pegiat media sosial yang masih setia berada di garis lurus bereaksi. Bukan karena posisi Abu Janda sebagai buzzer yang dipersoalkan. Namun masalah utama yang patut diperhitungkan negara dalam menempatkan seseorang dalam sebuah jabatan publik adalah asas kepatutan. Seseorang yang telah terbiasa berkata tidak jujur, menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi, kelompok dan orang yang membayarnya, selamanya tidak akan pernah bisa dipercaya menjadi pelayan publik. Prabowo seharusnya belajar dari beberapa kasus menteri dan wakil menteri di kabinetnya yang baru beberapa bulan menjabat sudah berulah, membuat pernyataan-pernyataan yang tidak mencerminkan sifat dan sikap seorang pejabat negara. Masih segar dalam ingatan kita ketika dengan pongahnya, seorang Immanuel Ebenhaiser berjanji akan mempertaruhkan jabatannya jika sampai karyawan Sritex di PHK. Atau pernyataannya ketika menjawab wartawan soal kritik netizen akan sulitnya mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Begitu juga dengan Hasan Nasbi, ketika diminta pendapatnya soal teror kepala babi yang ditujukan kepada jurnalistik. Begitu juga kelakuan Raja Juli Antoni yang merampas mic dari Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimulyono ketika masih sedang berbicara.
Baik Immanuel Ebenhaizer, Hasan Nasbi atau Raja Juli Antoni dan sejumlah kabinet lainnya yang berasal dari tim sukses atau relawan yang sudah terbiasa memanipulasi data demi kepentingan elektoral, sama sekali tidak layak ditempatkan menduduki jabatan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Mereka terbiasa menggunakan kata-kata yang bersifat intimidatif dan penuh manipulasi hanya demi pembenaran pada apa yang mereka yakini sendiri. Maka langkah Presiden Prabowo membatalkan pengangkatan Abu Janda mengelola perusahaan negara sudah tepat. Bahkan tidak masalah jika kemudian para buzzer menyebut bahwa isu pengangkatan Abu Janda sebagai komisaris BUMN adalah kabar hoaks untuk menyelamatkan muka Presiden. Cara-cara seperti ini sudah sangat lumrah di 6 bulan pemerintahan Prabowo. Diumumkan dulu, kalau ramai, lalu direvisi alias ditarik kembali. Sebaliknya, kita berharap Prabowo serius mengusut kasus pemagaran laut di Tangerang dan wilayah lain yang jelas-jelas merugikan nelayan, mengangkangi hukum di negara kita dan bahkan merongrong kedaulatan negara. Ada begitu banyak saksi dan bukti keterlibatan korporasi besar dalam upaya menjadikan wilayah laut menjadi milik pribadi mereka. Indikasi putar guling kepentingan demi investasi untuk memuluskan proyek ambisius mantan penguasa pun sudah berkali-kali dibongkar pengamat. Adalah tidak layak, terbitnya sertifikat yang sejatinya hanya menjadi hak dan kewenangan kementerian terkait dilimpahkan ke kepala desa. Tidak perlu terlalu cerdas untuk bisa memahami bahwa penempatan sertifikat di aplikasi resmi milik kementerian tidak mungkin dilakukan oleh seorang kepala desa. Atau tidak perlu menjadi arsitek untuk bisa memahami bahwa pagar laut yang dibangun sepanjang 30 km, pastilah butuh biaya besar yang mustahil bisa ditanggung kepala desa dan nelayan. Namun entah apa yang ada di kepala para aparat negara dan penguasa. Mereka lebih percaya pada seorang buzzer seperti Abu Janda dibanding akal sehat mereka sendiri. Maka jika yang sudah nyata-nyata terpampang di depan mata, upaya merongrong kedaulatan negara, merugikan rakyat kecil dan kelakuan melanggar hukum terus-menerus dibiarkan tanpa ada upaya penindakan, bagaimana kita bisa percaya bahwa penguasa saat ini sungguh-sungguh ingin menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan penyelewengan hukum? Pak Prabowo itu memang murid yang baik dari seorang Jokowi. Kalau Pak Prabowo bilang kan, Pak Jokowi itu kan guru politiknya, dia murid yang baik karena dia mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pada tahun 2016, ketika dia memanggil Aguan untuk urusan teks amnesti, padahal saat itu Pak Aguan itu lagi tersangkut masalah kasus korupsi reklamasi. Dia sudah diperiksa oleh KPK dan sudah dicekal, tetapi beberapa hari kemudian setelah dipanggil ke istana, setelah diberikan karpet merah, ya cekal itu tidak diperpanjang. Waktu itu kan para aktivis korupsi kan betul-betul mengkritisi habis-habisan. Semestinya seorang presiden yang panglima tertinggi dalam upaya memberantas korupsi, setiap langkahnya tidak boleh mengendorkan upaya semangat untuk memerangi korupsi. Seperti sekarang, kasus pagar laut yang oleh sebagian kalangan masih sangat disayangkan karena hanya menyentuh orang-orang kecil, sementara itu kasusnya luar biasa besar, yang merugikan negara cukup besar, yang disebut-sebut menginjak-injak kedaulatan negara, tetapi orang yang namanya disebut-sebut dalam kasus itu kok malah dipanggil ke istana. Ya menurut saya ini sebuah pesan yang buruk.